di fase kedua. Ini yang paling utama 10 hari ini adalah merupakan pintu ampunan ya. Untuk indikator itu yang bisa merasakan tentu individu itu sendiri ya. Orangnya sendiri. Individu sendiri. Karena dari ngobrol itu bisa jadi membawa dampak yang lain ya. Kelihatannya sepele ya, tapi bisa saja mungkin dengan kita serius ngobrol akhirnya menggibah gitu kan. Podcast yuk. Mutiara Ramadan bersama Fakultas Dakwah YIN Salatiga. Podcast yuk bersama Mutiara Ramadan. Udah gitu aja. Terus kamu nyapa Pak Budi. Oh gitu, nggak usah pakai Fakultas Dakwah. No, nggak usah. Bersama Mutiara Ramadan. Oke. It's just tagline. Maaf. Makan ya mas. Yuk. Oke, podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan. Oke, alhamdulillah. Oke. Hari ini hostnya agak baru. Kemarin-kemarin saya sama Pak Ali. Makin muda. Makin muda. Memang selalu muda. Selalu muda. Ini sampai belum nyapa. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Budi. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uri, Iya. Mas Fairuz yang cakep-cakep di bulan puasa ini tetap kayak semangat. Oh tetap semangat. Enggak kelihatan kalau puasa. Kayak tak ora poso. Bahaya gimana? Tetap semangat Iya. karena kuncinya tidur saya. Ibadah. Tidur ibadah kata Ibadah. kalau bulan puasa ini. Pak Budi juga masih semangat kok. Alhamdulillah. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol soal fase-fase di bulan Ramadan yang kita tahu kalau nggak salah ada 3 fase ya Ya. Pak. Nah fase kita boleh diceritain nih Pak terkait fase-fase di bulan Ramadan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mas Fairuz, Mbak Uri menyinggung terkait dengan Ramadan. Ini adalah salah satu bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam, yang dinanti-nanti oleh hambanya Allah yang beriman, karena di bulan ini banyak pintu keberkahan. Banyak pintu keberkahan. Dan nilai dari pahala itu hanya Allah yang bisa menentukan. Itu. Nah, di dalam Ramadan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Uri, memang biasa dikategorikan dalam 3 fase. 3 fase. Yang pertama fase 10 hari pertama. 10 hari. 10 hari pertama orang biasanya menyebutnya dengan fase rahmat. Rahmat. Nah, kenapa di fase rahmat ini orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan rahmat yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang di 10 hari pertama ini banyak rahmat yang Allah berikan. Tapi contohnya apa aja? ya contohnya misalnya 5 hari pertama sholat tarawih itu pahalanya seperti kalau kita sholat di Masjidil Haram, kan itu ya. Nah, terus kemudian juga di 10 hari pertama dikatakan pintu rahmat karena memang di dalam surat Az-Zalzalah itu ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa famal ya'mal misqalatin zarrah wa ma ya'mal misqalatin sarayah. Jadi setiap kebaikan walaupun itu sebesar sekecil apa? Ya, sekecil biji zarah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukan juga samaan itu. Nah, karena itu kelipatan daripada nikmat-nikmat yang ada itu yang orang kejar. Itu. Namun di dalam keberkahan atau rahmat di 10 hari awal ini biasanya menjadi cobaan untuk untuk kita semua yang menjalankan ibadah. Kok bisa jadi cobaan, Pak? Karena
adaptasi dari 11 bulan sebelumnya yang biasanya tidak bangun pagi, sebelum subuh kan itu ya. Jadi harus sahur yang masih enak-enaknya bubuk harus sahur kan itu. Terus kemudian pulang kerja capek-capek, maghrib buka traweh, sing biasane nongkrong kongko-kongko di siang hari sambil ngopi ya itu biasanya sing nom-nom ya. Tapi harus menahan haus dan lapar. Nah, yang kedua adalah pintu maghfirah. Fase 10 hari kedua. Nah, di fase 10 hari kedua ini adalah merupakan pintu ampunan ya, pintu ampunan. Nah, sebagaimana di dalam surat Ali Imran 133 yang mengatakan bahwa dan bersegeralah kamu menuju ampunan atau maghfirah Tuhanmu. Nah, di 10 hari kedua di dalam bulan Ramadan ini Allah menjanjikan sebagaimana di dalam surat Ali Imran tadi. Nah, jadi banyak pintu-pintu keberkahan, rahmat, makanya di dalam 10 hari kedua itu di 17 Ramadan juga diturunkan Al-Quran. Makanya ada biasanya nuzulul Quran. Nah, ini bentuk daripada contoh atau bukti bahwa bulan Ramadan di tahap kedua ini banyak ampunan yang diberikan oleh Allah. Nah, pengampunan itu hanya untuk di bulan Ramadan ini atau Allah juga memberikan ampunan untuk bulan-bulan sebelumnya? Ya, tentu setiap manusia yang mengakui kesalahan, setiap orang yang bertobat di kapanpun setiap dia setelah melakukan kesalahan bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah ampuni. Nah, namun ada perbedaan kan itu antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, gitu ya. Jadi di 10 hari kedua itu biasa. Kenapa banyak orang sudah mulai kendor? Sudah mulai kendor dalam pelaksanaan ibadah Ramadannya maupun puasanya karena di 10 awal tadi udah mulai udah pol-polan mencari Ramadan. Di keduanya mulai kendor. Nah, makanya Allah memberikan ampunan rahmat bagi setiap orang yang betul-betul bersungguh-sungguh beriman kan itu. Dicoba, diuji di 10 hari pertama. Nah, kuat. Nah, 10 hari kedua ini masanya. Nah, sing ora kuat kan udah mulai loyo kan itu. Mulai bergelimpangan. Mulai kendor. Banyak orang mengatakan bahwa jamaah sholat tarawihnya makin maju. Bukan makin maju jamaahnya tapi makin maju softnya. Gitu. Nah, yang 10 hari terakhir ya itu fase rahmatan atau fase pembebasan dari api neraka. Itu makanya sering orang berlomba-lomba di bulan suci Ramadan di akhir-akhir itu mengejar malam Lailatul Qadar. Itu barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah dia akan menemukan surga. Amin. Seperti itu. Nah, Pak, pertanyaan dari saya, mungkin dari Bapak Budi sendiri punya sedikit tips lah atau mungkin bagaimana cara kepada diri sendiri itu untuk tetap memotivasi supaya bisa terus konsisten dari start sampai finish. Ya. Memang diperlukan sebuah konsistensi dalam diri, keimanan yang betul-betul matang pada diri dan tidak terpengaruh dengan lingkungan. Nah, itu tipsnya itu ya, terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa saja lingkungan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam masyarakat kita, atau bahkan mungkin di lingkungan kerja kita kan itu. Nah, alhamdulillah mungkin kalau yang di lingkungan kerjanya
yang muslim yang sama-sama melaksanakan ibadah puasa mungkin insya Allah aman. Nah, walaupun mungkin ada yang sempat batal puasa karena faktor lain-lain ya, mungkin kayak misalnya si cewek biasanya karena ada tamu bulanan kan itu, kadang bisa saja mempengaruhi kan itu. Tapi kalau imannya kuat, imannya penuh dan konsistennya bahwa saya belum tentu di tahun depan itu mendapatkan Ramadan lagi, saya harus manfaatkan Ramadan ini dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ampunan, dan insya Allah saya akan bebas dari api neraka kan gitu ya. Nah kalau kita sudah memegang itu, cobaan apapun, ayo ke sana, insya Allah saya puasa nanti ya, kalau setelah bulan Ramadan baru kita ngobrol-ngobrol, karena dari ngobrol itu bisa jadi membawa dampak yang lain ya. Kelihatannya sepele ya, tapi bisa saja mungkin dengan kita serius ngobrol akhirnya menggibah gitu kan. Ya paling tidak tipsnya paling tidak ya itu tadi konsisten, terus kemudian kita tidak mudah goyah dan terpengaruh dengan kondisi lingkungan kita. Kalau lingkungan kita pekerja keras itu kan boleh jadi mungkin dia diperbolehkan tidak puasa. Karena ada ketentuan. Ya, kalau dia pekerja berat yang harus menghidupi keluarganya, misalnya seperti itu kan dia diperbolehkan ya tidak puasa. Artinya orang yang sakit, yang tidak mampu, orang yang perjalanan jauh kan itu melelahkan kan diperbolehkan untuk tidak puasa pada saat itu. Nah kalau kita berada di lingkungan yang seperti itu, bisa saja kita ikut-ikut, wah dek ora poso aku ya delik kan itu, delik membatalkan. Tapi kan kalau kita kuat iman, kita konsisten dan kita yakin bahwa ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah, kita dapat ampunan, kita dapat berkahnya, kita dapat rahmatnya, kita dapat surganya Allah, kenapa tidak kan gitu. Gitu Mas Heros. Pak, tadi ngobrolin, saya masih penasaran di fase kedua tadi. Ibaratnya di mana fase kedua itu ada hari-hari istimewa, ada apa ya, bukan hanya hari ya, tapi hal-hal istimewa. Nah, saya pengen tahu hal-hal istimewa apa saja yang ada di fase kedua, Pak. Ya, yang pertama tadi di fase kedua, ini yang paling utama 10 hari ini adalah merupakan pintu ampunan ya, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya yaitu tadi salah satunya adalah turunnya nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Nah ini bentuk keistimewaan di dalam pertengahan pelaksanaan Ramadan itu. Dengan senantiasa kita mengingat Quran itu turun di bulan suci Ramadan, sehingga setiap orang yang membaca Al-Qur'annya aja dihadiahi berlipat ganda dibandingkan hari biasa kan itu. Itu pintu-pintu maghfirah yang ada pada 10 hari kedua tadi ya, penampunan tadi. Iya. Kalau misalnya punten, adalah nih kita berbuat kesalahan di fase kedua ya Pak, entah itu disengaja atau tidak disengaja misalnya, dikala kita bertobat berarti kita diampuni. Tapi kalau misalnya kita khilaf tetap ini kalau khilaf itu kan kalau nggak tuh minta, kadang tuh kayak gini kan Mas, entar aja dia minta maafnya pas gitu, maksudnya tuh gitu, mau pertanyaannya arahnya ke situ sih. Yang namanya khilaf itu kan pasti tidak disengaja ya. Insya Allah sih nggak disengaja ya. Kalau tidak disengaja itu tentu ada kebijakan, jangankan Allah kan itu, manusia aja kalau teman kita atau siapapun, kalau dia tanpa sengaja membuat kesalahan kita sebagai manusia normal yang beriman,
dan bertakwa pasti kita memaafkan. Apa dia minta maaf atau ya, tidak apalagi maaf, Allah yang memang adalah Maha Pengampun. Apalagi di bulan suci Ramadan kan itu. Lah nek seumpamanya kesalahan itu diulang-ulang, nah itu bukan khilaf namanya kan itu. Itu namanya rutinitas. Kalau namanya khilaf itu kan ya tidak disengaja dan itu tidak berulang kan itu. Kalaupun berulang mesti jaraknya aduh kan itu. Nah, mungkin misalnya di dalam sholat tarawih itu, nah, terus kok teman gojekan ya cah nom-nom biasanya gojekan terus dia sholat, nah terus yang satu lagi gantian diam loh, padahal itu juga mengganggu sholat kan itu, beruntun kan itu. Nah itu bukan khilaf lagi kalau si sengaja kan itu. Nah mungkin tanpa sengaja nyenggol atau apa ya wajar lah. Mungkin pada saf yang ya insya Allah kalau sekarang udah kayaknya banyak saya lihat masjid-masjid safnya udah mulai rapet-rapet ya. Nah itu ada kemungkinan terjadi kekhilafan tadi. Ada ciri-ciri nggak sih Pak kalau misalnya kita ibaratnya betul-betul di fase nanti kedua itu betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah, mungkin ada ciri-ciri atau indikatornya atau bagaimana? Untuk indikator itu yang bisa merasakan tentu individu itu sendiri ya, orangnya sendiri, individu sendiri. Tapi kalau secara umum itu di dalam bulan suci Ramadan orang yang di dalam tahap awal di 10 hari pertama, terus kemudian di 10 hari kedua ini memiliki keutamaan atau mendapatkan berkah rahmat dan ampunan tadi akan bisa dilihat saat minggu atau saat 10 hari terakhirnya. Nah itu tadi konsistennya dia tadi, tingkat ibadahnya dia makin bagus atau makin kendor, tingkat ibadahnya dia makin khusyuk atau makin balilo kan itu. Kalau saya biasanya 10 hari terakhir Ramadan itu udah ke mall aja. Nah, itu kan yang jadi masalah kan itu. Nah, jangan sampai kita udah mikirnya baju baru, Pak. Jangan sampai kita seperti kelakar-kelakar anak muda yang sering kita dengar. Nah, yang penting ikut di pertengahan awal, nah, di tengah, terus habis itu di akhir. Nah, itu. Tapi kalau itu tadi Mbak Wuri tanyakan terkait ciri-ciri, ya itu tadi kita bisa lihat kalau secara harafiah dalam kehidupan sosial ya individu tersebut makin bagus, makin meningkat dan makin khusyuk dalam ibadahnya. Nah ini bentuk bahwa dia mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya. Makanya kuncinya sebenarnya adalah ya ukurannya refleksi diri sendiri aja gitu. Jadi kalau mungkin ukurannya misalkan di akhir-akhir bulan Ramadan itu ya masih tetap konsisten kenceng ke masjidnya, tadarusnya juga masih kenceng. Disitulah Allah udah nggak mikir ke mall mau cari baju baru atau itu apa gitu. Itu sunnah. Sunnah karena mengenakan bagian tubuh atau mengenakan pakaian yang baik, rapi dan sopan itu kan disunahkan. Kalau kita mampu kan itu. Sepanjang kita mampu, kenapa tidak gitu. Apalagi itu untuk keluarga kita gitu. Nah, disitulah letak Allah memberikan rahmatnya, memberikan ampunan dan surga jaminannya. Karena dah di awal dicoba dari 11 bulan yang tadi biasa enak, terus agak sedikit mendapat perubahan di Ramadan, terus kemudian di 10 hari kedua sudah mulai lelah, sudah mulai jenuh, sudah mulai capek dan seterusnya. Terus kemudian di hari terakhir kalau dia mampu melewati itu semua, insya Allah bagi yang beriman akan ditemukan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Itu tadi Mas Fairuz dari Pak Budi, intinya
di fase ini yang fase kedua ini kita harus konsisten dan apa tadi yang kedua aku jadi lupa. Tetap semangat untuk merapatkan soft di masjid. Ya. Tidak terpengaruh sama lingkungan ya. Semoga lingkungannya baik, jadi rapat tuh softnya. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Budi atas Terima kasih waktunya. Mas Fairul, banyak, Mbak Mas. Puri, dan Iya. untuk semuanya pemirsa, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan Amin. jasmani Amin. rohani untuk menjalankan ibadah puasa sampai tuntas, sampai Amin. Idul Fitri. Amin. Dan saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ya. untuk semuanya. Iya. Dan mohon maaf lahir batin sampai dengan di hari raya Idul Fitri nanti. Amin. Wabillahi muwaffiq, wa tarik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan.